Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah singkat Pancasila. Sebelum itu, apakah kalian tahu kapan Pancasila itu dikemukakan dan siapa yang mengemukakan Pancasila? Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia yang merdeka diberi nama Pancasila. Sejarah tentang lahirnya Pancasila di Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kekalahan bangsa Jepang dengan sekutu terjadi perang Pasifik itu membuat pemerintah Jepang berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September tahun 1944. Pada saat menyampaikan pidatonya di Parlemen Jepang, yang kemudian pidato tersebut disebut sebagai Kaiso Deklarasi, sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diberikan kepada Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Maret tahun 1945, pemerintahan Jepang kemudian menghubungkan pembentukan suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zionbi Yosakai. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Ketua BPUPKI DR KRT Rajiman Widayodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa mendirikan negara Indonesia merdeka diperlukan satu dasar negara untuk menjawab pemerintahan Ketua BPUPKI. Beberapa tokoh menteri bangsa negara kemudian mengusulkan rumusan negara. Adapun tokoh-tokoh yang mengusul rumusan dasar negara Indonesia, yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yaitu peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri kerakyatan, dan keempat kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Mr. Suepomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Suepomo menyampaikan usulan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Setelah Muhammad Yamin dan Mr. Suepomo pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang diusulkan Insinyur Soekarno awalnya diberi nama Pancadharma, namun atas petunjuk seorang ahli bahasa rumusan dasar negara Indonesia tersebut kemudian dinamakan Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, yang artinya lima dan asas atau dasar. Jadi Pancasila itu berarti 5 asas atau 5 dasar. Setelah usulan-usulan tersebut ditampung, maka kemudian dibentuk panitia kecil yang memiliki 28 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 8, yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis. Adapun anggota panitia 8 tersebut yaitu sebagai berikut. Setelah panitia kecil tersebut bekerja, meneliti dan berusaha merumuskan, maka kemudian diketahui terjadi perbedaan pendapat di antara para anggota-anggota yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam. Sedangkan yang berhaluan nasionalis menghendaki bahwa negara itu tidak menganut hukum agama tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang yang diberi nama Panitia 9. Berikut adalah anggota Panitia 9. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juli tahun 1945. Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan tentang rencana pembukaan hukum. Sidang tersebut berjalan alon karena terdapat banyak sekali pertentangan dari para peserta tentang rumusan dasar negara dan juga terutama soal agama dan juga negara. Oleh Soekarno, rancangan pembukaan hukum ini dinamakan Mukadimah, sedangkan oleh Muhammad Yamin
Rancangan pembukaan hukum dasar ini dinamakan Piagam Jakarta dan oleh Sukiman disebut dengan Gentleman Agreement. Kemudian, pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, mukadimah tersebut disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dan bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelahnya pada tanggal 18, PPKI kemudian mengadakan sidang pertama PPKI, yaitu mengagendakan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, dalam sidang PPKI ini juga dibahas mengenai rumusan dasar negara yang tercantum di naskah Piagam Jakarta. Pembahasan mengenai rumusan dasar negara ini dilatar belakangi oleh beberapa tokoh atau perwakilan yang merasa keberatan dengan bagian dari rumusan dasar sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menanggapi keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk menghindari perpecahan yang terjadi. Akhirnya, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka rumusan final dasar negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan PKI yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.